Aduh, kok loyo sekali teman-teman. Ada sukacita, amin. Mari kita datang pada Tuhan kita. Sebelum kita mulai, saya juga menyapa teman-teman yang mungkin sedang mengikuti secara online, secara streaming. Selamat bergabung. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan kita. Kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan. Kiranya sore hari ini kita dapat merasakan hadirat Tuhan yang nyata. Mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Izinkan Tuhan saat ini Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Sujud Tuhan di kaki-Mu Tuhan, di altar-Mu yang kudus. Membawa segenap pujian penyembahan kami Tuhan. Meninggikan Engkau, yaitu nama Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari datanglah Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Basuh setiap hati kami Tuhan dengan Roh-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan pujian dengan hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan kita. Kita pujikan pujian ini dengan hati kita. Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan dengan hati kita, katakan, Kau hiasi Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan dengan hatimu, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
Mari sore hari ini kita akan datang pada Tuhan kita. Kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan. Biarlah kita cari wajah Tuhan. Seringkali kita nggak tahu tujuan hidup kita ada di dunia ini. Seringkali kita nggak ngerti apa maksud Tuhan dalam setiap apapun yang Tuhan kerjakan. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menghiasi hidup kita. Dan apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, itulah semua yang baik dalam hidupmu. Mari teman-teman, sore hari ini kita mau datang pada Tuhan kita. Kita mau bawa pujian ini dengan hati kita. Katakan, aku ada Tuhan saat ini Tuhan. Semua karena berkat kemurahan-Mu Yesus. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, katakan, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Mari kita dengan perlahan kita bangkit berdiri. Kita nyatakan pada Tuhan kita, kami hidup Tuhan hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
saudara yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata di tempat ini Tuhan. Engkau datang ke tempat ini Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan bakal semangat kami, biar roh kami bernyala-nyala Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi yang siap memuji Tuhan katakan amin. Oke, boleh lambaikan tangan kita, angkat tinggi-tinggi. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari kita jangan lelah untuk memuji Tuhan kita. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari angkat tangan kita, katakan angkat tangan bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap imanmu di atas dasar iman. Mari kita bertepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang muda katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari sama-sama katakan ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap imanmu. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap imanmu. Benar. Ini anak-anak muda harus lebih semangat, amin. Ini ibadah anak muda nih. Yang muda katakan wuh. Belum semuanya. Sekali lagi yang muda katakan wuh. Wuh. Oke, lebih keras lagi ya. Kita menyanyi untuk Tuhan kita. Come on. Bisa tangannya di atas kepala kita, guys. Wuh. Lebih keras lagi katakan ratakan tanah. Lebih dahsyat lagi. Come on. Oh oh oh. Lebih keras lagi katakan ratakan tanah. Amin. Oh, menjadi siap dibangun. Lebih dahsyat lagi katakan ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun
lebih keras lagi. Woo! Yang mau rock and roll sama Tuhan katakan amin. Yang mau ngerock sama Tuhan katakan amin. Go! Mari kita lompat untuk Tuhan kita. Katakan, tak pernah ku ragu kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntunlah. Mari katakan, Yesus kaulah Raja. Siap-siap lompat, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang lebih dahsyat katakan amin. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, dengan hidup sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Sama-sama katakan lebih dahsyat lagi, katakan, Yesus kaulah Raja, berkuasa berjaya. Siapa tuh lompat? Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan selamanya. Mari kita angkat tangan kita di atas kepala kita, come on. Biar hanya Yesus yang disingkirkan. Sama-sama kita katakan dengan hati kita, katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan. Come on. Lebih keras lagi. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
tinggalkan dirimu. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Dayamu sempurna, ajaib dan mulia, keberkatan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Bukan Engkau, Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Di dalam kesesakan, tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Buktikan kasih-Mu kepadaku, mengagungkan Engkau, Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah sempurna, ajaib dan mulia. Buktikan kasih-Mu kepadaku, mengagungkan Engkau, Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah Terima kasih Bapa pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh rasakan kuasa-Mu menjamah setiap kami, masuk dalam gelubuk hati kami Tuhan. Bersyukur untuk pujian penyembahan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, Roh-Mu akan terus berlanjut di masa-masa di waktu-waktu yang mendatang. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah saat ini kalau kami mau dengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menguasai Tuhan lidah, bibir hamba-Mu ini. Apapun yang Hamba-Mu sampaikan ini biarlah benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin kecil, tapi Engkau semakin besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman-Mu, talk show hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya tak lepas masker. Ya. Loading. Loading sih. Nanti kalau enggak bawa kerpean ngomongnya lak ngelantur ya. Oke. Thank you ya. Ya terima kasih pada Tuhan ya. Kita hari ini sudah bisa punya kesempatan untuk ketemu lagi ya. Ada beberapa teman yang sudah kenal saya, ada yang belum ya. Pertama-tama saya kasih dulu apresiasi ya buat saya kalau kesini itu PAW-nya selalu mantap gitu ya. Jadi kayaknya kalau orang yang meninggal itu bisa hidup kembali gitu ya maksud sini ya. Maksud saya meninggal secara rohani bukan fisik ya. Jadi kalau orang sudah mati rohani diajak ke sini, nanti bisa hidup kembali. Kena PAW-nya uplifting. Oh boleh tepuk tangan buat ini ada Kak Dwi tadi, ada Mercy, ada Pak Ko Petrus ya juga ya teman-teman di sini semua. PAW-nya mantap sekali dan juga apresiasi spesial untuk sosmednya ini sekarang pegang Ibu Regin ya. Oh Cici Regin ya.
Oh bukan ya, sama siapa? Oh sama Tiff ya. Sosmednya mantap ya, masih saya ikuti terus, saya follow terus, saya lihat oh sosmednya bagus sekali. Ternyata ya dulu yang pegang kita senior ini Koko Cece ini kurang bagus ya. Teman-teman yang pegang lebih ciamik lagi, boleh kasih tepuk tangan ya, top ya. Memang saya bangga ya melihat sosmednya, melihat kita semua sekarang masih ada di sini, luar biasa ya. Meskipun terus terang waktu kami Youth Mentor ini memutuskan untuk rehat, kita khawatir gitu ya. Youth ini kok ya apa gitu ya, kira-kira bisa melaku apa enggak gitu ya, bahasa Jawa nih ngono ya. Ternyata jalan dan lebih luar biasa ya. Itu memang semua pekerjaan Tuhan, bukan kita gitu ya. Oke, sebelum saya masuk, saya tak perkenalan dulu ya. Mungkin soalnya beberapa teman belum kenal sama saya ya. Nama saya Haris Suwiknyo ya. Pekerjaan saya pebisnis ya, saya pedagang. Terutama profesi awal saya adalah pedagang mobil bekas ya sampai sekarang sih. Ya dulu pernah kerja ekspor impor. Saya kasih sedikit background lah ya supaya tahu. Saya juga ngerjain bengkel sekarang, bengkel mobil karena memang relate to otomotif. Sampai sekarang saya masih di dunia otomotif dan tidak berencana pindah dari dunia otomotif. Akan terus mengembangkan di otomotif gitu ya. Saya punya keluarga, saya sudah punya istri ya. Saya punya istri satu aja cukup kalau istri ya. Kalau bisnis boleh banyak ya, bisnis boleh banyak, teman sebanyak-banyaknya, kalau istri cukup satu ya. Anaknya 2 ya. Kalau anak menurut saya cukup 2, tapi kalau mau lebih ya silakan ya. Tapi saya punya anak 2. Ini beberapa dari teman-teman sudah tahu, sudah pernah kenal ya. Ya kurang lebih perkenalannya itulah ya. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut boleh nanti ditanya jawab ya. Oke, ini ya sudah terampil ya. Jadi saya dikasih tema ini Bridge to Wealth. Wah, jadi jembatan menuju kekayaan. Wah, kekayaan macam apa ini ya? Nah, saya kasih subtim saya adalah the ultimate wealth. Kekayaan yang ultimate bahasa Indonesianya apa ya? Kekayaan yang sejati gitu loh ya, kira-kira ya. Kalau kita boleh ngomong bahasa Indonesianya, kekayaan yang sejati. Yang akan kita bahas nanti sambil berjalannya waktu. Boleh next ya. Nah, ini mohon maaf ya, PowerPoint saya agak-agak kurang bagus ya. Jadi saya ini memang kurang pandai. Ini lumayan aku pakai slideshow ya. Kalau biasanya aku pakai PowerPoint sing ya rodok-rodok kampungan gitu ya. Tapi kali ini ya rodok-rodok ya lumayan lah ya. Jadi mohon dimaafkan ini grafiknya kurang bagus, tapi yang penting isinya gitu ya. Nah, hari ini kita bahas ya 3 hal aja. Nomor 1, the secret of wealthy people. Apa sih rahasianya orang-orang kaya itu, rahasianya apa gitu ya. Tentunya menurut Alkitab. Nanti ada Alkitabnya, ada ayat Alkitab yang mendukungnya. Kok jadi Jesus the King? Ya memang Jesus the King sih. Oh enggak, oh sorry. Situ soal Jesus the King ya. Nomor 2, the wealth trap ya. Jadi apa sih jebakan-jebakan? Ternyata kekayaan itu ada jebakan-jebakannya gitu ya. Dan nomor 3 adalah tentunya the ultimate wealth. Apa kekayaan yang sejati menurut Alkitab, bukan menurut saya ini ya. Jadi menurut Alkitab. Boleh dilanjut? Oke, jadi pertama kita bahas dulu ya. Secretnya apa sih wealthy people? Ya, ini sebetulnya rahasianya sangat simpel sekali. Ya teman-teman boleh di Google, ini semua ada sih ya. Cuman ini kan saya bahas secara ringan aja supaya kita semua bisa memahami. Sebenarnya wong sugih ku opo sih rahasianya? Bisa kan gitu ya. 5 kunci sukses menjadi kaya. Ya, kalau ketemu orang terkaya, apa sih Pak kunci suksesnya? Ya jawabannya iku-iku aja. Kurang lebih ini nanti yang saya bahas ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya kasih grafik ya. Ini grafik kekayaan dari Elon Musk. Oh, Elon Musk tahu ya, Mas Elon, katanya Pak Jokowi Mas Elon ya. Mas Elon yang pernah datang ketemu Jokowi. Jadi kalau dilihat dari grafik ya 2012 ke 19 itu kekayaannya kurang lebih ya segitu-segitu aja, landai, kalau biasanya landai. Terus tiba-tiba 2020 ke 21 dia mencolot bahasanya ya, lompat jauh sekali. Sekarang dia menduduki posisi nomor 1. Ya kalau saya tidak salah ingat ini di sini tulisannya 170 juta miliar US, sekarang mungkin sudah 200 sekian ya, tidak ngerti lah ya. Kira-kira begitulah. Jadi kekayaannya adalah awalnya landai, tiba-tiba lompat. Oke, kita masuk contoh ke nomor 2. Biar cepat ya. Nah, ini sekarang Warren Buffett. Ini lebih contoh yang lebih ekstrim lagi. Seorang investor terkenal Warren Buffett, umur 14 tahun duitnya hanya $5.000. Itu umur 14 ya, $5.000. By the way, Warren Buffett umur 14 sudah invest. Ya, ini teman-teman kemarin ada yang bikin grup saham
ya, itu teman-teman ada yang main-main saham. Ya, ini Warren Buffett ini kan top lah ya, kawakan. Sudah main saham sejak umur 14 tahun. Belum buka tapi IHSG belum buka ya. Itu di Amerika sana sudah ada, di sini belum ada ya. Sudah invest. Dia sudah mulai invest ya. Coba dilihat dari 14 ya, cuma 5.000 dolar. Bahkan sampai umur 53, sang investor ini belum menjadi bilioner ya. Jadi 14 itu duit sik bahasa Jawane 5.000, 10.000 ya toh, 6.000, 20.000 ya sidik lah. Ya kayak uang-uang kita sekarang ini loh ya. Kayak uang-uang kita tompes-tompes yang masih baru mulai kuliah, duit sidik gitu ya. Tapi ya juga ternyata Warren Buffett juga mulai dari kekayaan yang kecil. Belum dipikirin, oh Warren Buffett paling modalnya akeh. Biasanya kan gitu ya ngomongnya ya. Duit itu ke wong tuane akeh, warisannya akeh, makanya cepet sugih. Ya, ini dibuktikan ternyata tidak seperti itu. Ya, mulai kecil beliau sudah invest ya. Sampai kira-kira kekayaannya bertumbuh eksponensial mulai umur 59 sampai 83. Coba dilihat ya. 3,8 tadi tiba-tiba 83, bukan tiba-tiba sih by the way ya, ini puluhan tahun. Kekayaannya 58,5 miliar US dan sekarang saya rasa sudah 70-80, saya nggak tahu ya update-nya karena main saham ya, saham kan naik turun kayak roller coaster ya, kita nggak tahu kekayaannya, tergantung harga sahamnya ya. Tapi pelajarannya, orang ternyata mereka berdua ini bisa jadi kaya karena pakai prinsip Alkitab ya. Saya nggak tahu mereka orang Kristen apa bukan, tapi mereka yang pasti pakai prinsip Alkitab untuk menjadi kaya ya, kaya secara finansial ini ya, kita bukan ngomong kekayaan lain ya. Di Pengkhotbah 11, boleh masuk lanjut. Nah, saya bacakan ayatnya ya. Ayat yang pertama, tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri, pasti kau dapat untung di kemudian hari. Ini saya pakai BIMK ya. Nanti kalau dilihat di terjemahan baru gak ono ya. Adanya di bahasa Indonesia masa kini BIMK ya. Itu dikasih garis bawah ya, di kemudian hari. Saya kasih warna kuning. Kalau kalian baca di terjemahan baru, tulisannya adalah lama setelah itu. Ya, jadi kalau kamu tanam uang itu balik suwi, lama. Lamanya berapa lama? Enggak tahu. Gitu ya. Jangka panjang yang pasti, enggak tahu berapa lama. Ya, tadi seperti kita contoh Warren Buffett ya, kembali ke sana tadi itu. Dia nanam uangnya lama sekali, bertahun-tahun, mungkin enggak tumbuh 5 tahun, 10 tahun, tapi tiba-tiba gitu ya, mencolot. Ya, kalau teman-teman enggak tahu ada yang main saham enggak ya, 2020 saham jatuh banget tiba-tiba habis gitu naik kayak roket. Nah, itu kayak begitu. Kita tidak pernah tahu, musim masanya tidak pernah tahu. Saya pernah ngomong ini ya di youth waktu lalu, musim dan masa kita tidak pernah tahu, tapi bisa tiba-tiba mencolot gitu ya. Itu semua seizin Tuhan. Ya. Nah, lalu ada ayat yang kedua gini, tanamlah modalmu di berbagai niaga, carilah usaha sebanyak-banyaknya. Ini jelas ya. Sebab orang perlu waspada sebelum musibah menimpanya. Maka di ayat 2 kata-kata tanamlah modalmu di berbagai niaga, artinya apa? Berinvestasilah di berbagai instrumen, jangan satu bisnis saja, gitu ya. Misalnya teman-teman ada yang punya bisnis, ada yang invest di saham, ya ada yang invest di properti, ada yang punya deposito, ada yang punya apa mana. Sekarang macam-macam, reksadana lah, nggak tahu apa aja. Masukkan usahamu itu di berbagai macam instrumen, jangan cuma situ, gitu ya. Kalau teman-teman ada yang suka bisnis, saya sukanya bisnis tok kok, ya jangan berbisnis satu. Itu kita pelajari banget ya di pandemi ya. Kalau teman-teman yang, mohon maaf, usaha restoran, kasihan banget gitu ya. Tour and travel, penghasilannya berapa? Ya nol besar. Siapa mau pergi pandemi? Tidak ada. Banyak tour and travel tutup, ya kan akhirnya ganti yang lainnya. Ya alangkah baiknya sebelum itu tutup, kita punya usaha yang lain, gitu kan ya. Ini sesuai prinsip Alkitab begitu, ya. Lalu ke ayat keempat, siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Artinya apa? Nabur terus aja, gak usah mikir hasilnya. Karena nabur atau invest itu proses yang harus dijalani. Ya hasilnya kita serahkan pada Tuhan. Jangan bingung, aku lek nabur, kira-kira bahasa kerennya cetio iki mangkuk balik piro aku. Kapan balik? Loh ya gak tahu. Jawabannya ndak ada yang tahu. Iso apa gak duit cetio iki hilang? Ya bisa. Kita tidak pernah tahu. Emang kita kalau nabur jeruk itu pasti tumbuh? Ya belum tentu. Ya karena memang begitu. Itulah prinsip Alkitabnya begitu. Taburlah sebanyak-banyaknya. Jadi jangan mikir angin udan. Oh saiki musimnya kurang cuan. Gak enak saiki musimnya. Wis aku gak nabur sih. Loh ya jangan begitu. Cari yang kira-kira chance-nya 70-80%. Oh kira-kira sudah disurvei ini oke semua ya kita jalan gitu ya. Meskipun pandemi kan juga banyak bisnis baru muncul. Banyak banget.
Ya, justru pandemi ini memacu kita semua untuk berkreativitas tinggi supaya bisa bertahan. Ya, saya sendiri juga di divisi saya juga banyak ada bisnis-bisnis baru bermunculan yang masih jalan sampai hari ini gara-gara pandemi, itu ya. Kita lanjut ya ke ayat ke-6. Taburlah benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di malam hari. Jadi pagi, siang, malam. Sebab kita tak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya. Barangkali juga keduanya tumbuh dengan sempurna. Ya, ayat ke-6, nabur pagi, siang, malam artinya ya setiap waktu, naburu terus. Ya. Kita lanjut ya, ayat slide berikutnya supaya cepat ya. So apa sih secretnya? Gitu ya, simple banget. Nomor 1, they invest long term. Investasi itu sifatnya jangka panjang. Wis aja ngomong saiki, ya toh. Umur 25 ngene, kapan aku sugih? Kira-kira wong iku kok 30 kok sugih. Kira-kira aku iso apa enggak 30 sugih? Ya ojo dipikir sih. Wis santai, rileks ya. Gurung tentu apa yang dia tanam tadi itu belum tentu benar juga. Ya, teman-teman kan ada yang dengar, saya enggak tahu ya, orang Medan itu katanya umur 25, ya ini saya enggak sebut namanya ya, pikirin dewi, umur 25 sudah naik Lamborghini. Terus ngomongnya gini, sopo sing umur 25 ini sudah naik mobil Lamborghini, coba sebutkan siapa di Indonesia ini. Oh gitu sombongnya. Mari gitu enggak suwe ditangkaplah dia ya, masuk ke penjara. Lah karena itu enggak memenuhi prinsip, ternyata uangnya bukan enggak tahu uang dari mana, ya saya enggak ngomong ya, uangnya dari mana, ternyata ditangkap iku mang polisi gitu ya. Berarti bukan uang realnya dia, itu mungkin uang hasil tipuan or whatever gitu kan. Intinya kalau tadi baca Warren Buffett, investnya long term ya. Nomor 2, invest in different instrument. Ya tadi ya jelas ya. Jadi jangan invest di satu hal, berbagai macam instrumen ya. Nomor 3, proses itu lebih penting daripada hasil ya. Tuhan itu maunya kita tuh proses dulu, wis gak usah ngomong hasilnya sih, prosesnya dulu. Proses berinvestasi, proses jatuh bangun. Bisnis itu akan jatuh bangun enggak? Ya pasti. Ya. Jadi nanti main bisnis ini terus jatuh lagi. Oh, enggak bisa bangkrut. Ya, itu Disneyland itu bangkrut 7 kali. Memang begitu. Ya, itulah proses yang harus dijalani. Kalau mau kayaknya long term. Kalau cuman mau ngene wis tak diskon. Aku sugih umur 30 sampai 40 tok ae. Umur 40 ke atas aku gak perlu sugih. Ya bisa gitu ya, cari cara-cara shortcut tapi nanti ya itu tadi matinya tidak sugih, melarat gitu ya. Maksudnya tambah lama tambah miskin gitu ya. Kalau mau kayak gitu ya bisa aja sih. Tapi kan mana ada yang mau. Ya, selama pandemi ini sudah ngerasakno tuh ya. Rasanya gaya hidup turun ya apa rasanya ya. Sudah pasti ngerasakan. Saya juga merasakan banget. Dulu kepingin ini ya, kepingin itu bisa, kepingin kemana bisa. Sekarang pandemi. Duit sopo, ngono ya, duit gak ono entek, ya kan. Dulu kepingin beli mobil baru, misalnya kepingin, ya mungkin kalau teman-teman relevansinya kepingin beli tas baru bisa, beli baju-baju. Sekarang harus ngempet, soro pandemi, gitu ya. Memang kan gitu, soro enggak ya? Itu baru 20%, 30% penghasilan. Bayangkan kalau bangkrut, ya dulunya naik, misalnya mohon maaf, dulunya punya mobil, sekarang cuma naik sepeda. Itu kan rasanya kan gak enak, gitu ya. Saya yakin gak ada yang mau turun kelas, ya. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Kok 7 menit ya, cepet ya. Bagian yang kedua adalah the wealth trap. Nah, ini penting sekali ya. Teman-teman, hari-hari ini ada banyak jebakan-jebakan kekinian. Ya, hati-hati. Langsung masuk. Ponzi scheme. Wah, ini rame dibicarakan ya. Teman-teman pasti tahu itu apa ponzi scheme. Ya, saya tidak perlu jelasin lebih lanjut. Kalau kepingin tahu, baca Google. Ya, ini ceritanya orang yang masuk di bawah-bawah tadi duit dalam tanda kutip dicak gitu ya, dimakan sama yang di atas-atas, terus yang atas kabur, pergi ya. Nah, ini yang paling terakhir, yang paling ngetren ya. Tahu ya apa ini ya? Oh, ini Terra Luna, bukan Luna Maya ya, Terra Luna ya. Katanya infonya ada 8 orang yang bunuh diri gara-gara uangnya habis. Disebutkan berapa ratus ribu US gitu ya. Seluruh tabungan saya masukkan Terra Luna. Sekarang uang saya habis ya, sudah hidup saya buat apa artinya? Sudah saya tak mati aja. Ya salahmu dewi kan gitu ya. Ngapain kok uangnya dimasukkan ke situ tadi? Prinsipnya kan salah. Masukkan ke different instrumen. Ya kalau mau main, saya tidak melarang ya. By the way ini juga saya tahu ada beberapa yang mau main cryptocurrency dan lain-lain. Ya saya tidak ngerti, saya tidak main dan saya tidak paham. Tapi saya tidak melarang. Tapi yang saya himbau baik-baik, jangan dimasukno kabeh duitmu di situ, berbahaya gitu ya. Saham juga jangan dimasukin semua. Warren Buffett itu punya 30 sekian saham, padahal dia sangat, siapa yang nggak ngerti tentang saham sih, lebih ngerti tentang saham daripada Warren Buffett.
dia juga main saham airline, dia juga main saham airline ini rugi besar. Soalnya gak terbang-terbang sampai saiki, ya toh. Bisnis penerbangan ini gak terbang-terbang. Mau tenggelam terus gitu ya. Even di Amerika sangat sulit Mas Yan bisnis penerbangan. Dia juga rugi ya, tapi kan gak semua uangnya dimasukkan ke bisnis penerbangan gitu kan ya. Ya. Nah, ini kita baca ayat Alkitab ya, next ya. Kekayaan yang mudah, yang diperoleh dengan mudah cepat habis. Kata-katanya jelas ini, soalnya dari Alkitab Berita Baik. Tetapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Prinsip Alkitabnya jelas, jangan ngumpulno harta itu kepingin cepet sugih ku wis pokoknya aku kepingin sugih meneh, ya gak bisa, gitu kan ya. Kepingin menang lotre, by the way kalau menang lotre juga ya nanti uangnya cepat habis, ya. Boleh next ya. Kita baca ayat Alkitab berikutnya. Nah ini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi yang ingin cepat kaya, ya ini di garis bawah ya, ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi cepet-cepet kepingin sugih. Ternyata menurut Alkitab tidak baik gitu ya, tidak luput dari hukuman. Oke, yaitu well trap yang pertama, sekarang lanjut. Ya, ini well trap yang kedua. Yang lebih berbahaya lagi, ya, lebih berbahaya lagi karena ini menyangkut psikologis. Itu tadi kan ponzi sim itu kan yo lek kamu sudah kejegur got, lek mbok terusno lagi yo salahmu dhewe gitu kan ya. Saya juga ngaku ini, saya juga pernah ikut ya. Saya juga pernah ikut melok emas itu loh, ya masuk berapa nanti kamu dikasih bunga 2%, 3%. Terus emasnya dibalikno kamu, emasnya tetap di saya sih maksudnya, tapi nanti kamu dikasih bunga lebih, nanti kira-kira cuanmu kamu taruh berapa 10 juta, nanti kamu dapat 15 juta, itu apa 20 juta. Saya juga ikut, cuman dapat bunga sepisan tok, mari gitu hilang juga, gitu ya. Tapi ini well trap yang lain, ya well trap secara psikologis, yang lebih penting lagi, hati-hati, ya jarang disadari orang kalau belum kecentok. Next. Nah ini, saya bacakan aja ya. Uang memiliki kekuatan untuk mengalihkan perhatian Anda dari apa yang penting dalam kehidupan. Ya, loh kok bukannya uang itu juga hal yang penting sekali dalam hidup ini, bener gak ya? Penting gak uang ya? Kok iya apa enggak? Oh iya, Yona harus ngaku gini, penting, memang penting. Uang ini penting ya. Ya penting lah memang uang itu. Kalau gak ada uang ya kita gak bisa makan nowadays ya. Kalau dulu bisa berburu di hutan kan gak bisa ya. Tidak bisa makan, tidak bisa bayar tagihan, tidak bisa hidup tanpa uang. Tapi tahu enggak, uang itu sebetulnya berkat Tuhan yang paling rendah. Karena sifatnya barang. Ya, contoh ya. Misalnya ini ada Flo ya, saya kenal sama Flo. Saya ini contoh dok ya Flo ya, saya ini baik hati sama Flo. Terus nanti setelah pulang ibadah, saya kasih ini kunci mobil, gitu ya. Ini kunci mobil, tak kasih no Flo. Contoh, happy dhisik, contoh. Tapi kamu imani dalam nama Yesus, bukan saya yang kasih kan ya, Tuhan yang kasih ya toh. Saya kasih ini ke Flo, mobil ini wis bawaan pulang Flo, PN mobil ini tadi. Wah terus kira-kira Flo gimana reaksinya? Wis happy deh ya toh, happy wis pokoknya, aduh thank you ya aku tidak pernah menyangka aku dikasih mobil, gitu kan ya. Nah kira-kira lo ya, kita ini manusia, wis jujur. Flo ini ya kira-kira sebulan lagi ingat gak sama saya? Ingat gak misalnya saya telepon, Flo aku jemputan Flo, aku mau ke gereja gitu ya. Jemputan Flo, aku antarno ke sini. Suwe-suwe Flo ini blenger gak? Blenger gak ya? Manusiawi. Loh ya blenger toh sesuai. Sebulan mungkin dia sih enggak aku tak terno kamu kemana tak antarno ku. Kamu mau ke ujung dunia tak antarno, aku dapat mobil gitu ya. Tapi dasarnya manusia lek wis tahun gitu ya, lali. Ya itu loh, Tuhan tuh kalau kasih kita berkat yang judulnya materi, cepet lupa. Kita semua lali tuh, bisa tuh dikasih materi. Padahal kita punya berkat yang jauh lebih besar. Ya coba sekarang saya tanya lagi sama Flo. Flo kamu tak kasih uang Flo, 10 miliar. Ini uang, ini kan mobil cuma ratusan juta lah, anggap aja ya. Kamu tak kasih uang 10 miliar. Aku cuma minta tanganmu tok satu, tangan ini tok, tangan kiri satu. Boleh enggak? Langsung jawab enggak. Iya toh? 50 miliar Flo. Minta situ tanganmu. Nggak dikasih. Loh berarti kita ini kan kaya toh. Wong 50 miliar gak dikekno kok. Padahal cuma tangan situ loh, aku belum minta mata 2 atau jantung gitu deh ya. Loh kita semua ini kaya sebetulnya. Tuhan kasih kita kekayaan itu bukan materi itu iyalah gitu loh ya. Tapi kan kekayaan kita sesungguhnya itu bukan di materi. Ya. Jadi yang penting itu bukan cuma uang loh. Relasi kita dengan Tuhan, keluarga, kesehatan kita itu jauh lebih penting daripada uang.
Nah, kalau ngejar duit itu wis lali sembarang, intinya gitu, ya. Jadi kalau kita kejar uang terus, lalu lupa sama yang lain-lain, ya sering kali terjadi, maka sebenarnya kita ini kan sudah mati selagi kita hidup. Benar gak ya? Kita ngejar uang terus, ya toh, kita sudah mati rohani, wis lali baca Alkitab, wis sembarang konco lali, dulur, wis kon ojo ngomong ambek aku sih ya. Wis iki lho, ngomong ambek talk to the hand ya, ngomong ambek tangan iki lho, wis pokoknya saya golek duit sih. Tuh, saya ketemu, mohon maaf ya, ini ada banyak profesional muda tuh ya. Ya, yang sudah mulai pekerjaan, saya dulu juga pernah duduk di kursi Anda, umur 24 setelah lulus kuliah, sing tak pikir duit tok. Jujur aja. Even pacar saya ngomong, "Wis, kamu lek cari duit terus." Saya dulu kan ekspor impor ke luar negeri gitu ya. Ya ke luar negeri gue jadi bayangno enak gitu ya, Bambung di luar negeri itu. Berangkat pagi, pulang sampai batuk 1 bulan gak waras gitu loh. Demi mengejar apa? Ya itu mengejar harta yang fana gitu ya. Fana semuanya. Saya tak pikir-pikir geopo percuma. Terus ya itu tadi, saya diputuskan sama pacar saya, "Wis kamu kalau kayak gitu, wis gak usah pacaran ambil aku." Lho sungguhan pedot, wis gak apa-apa, sing penting aku sugih, sing penting aku golek duit sik. Nek aku sugih, wanita mana yang gak mau sama saya? Wes, kan gitu toh. Coba mikir gitu ndak ayo. Yang muda-muda ini, umur 25, yang belum punya pacar, kalau ndak punya, kalau ada uang itu beres, tenang aja. Wedok itu semua masuk ke sini, gitu kan ya? Ya, makanya hati-hati ya. Ki sampai overtime iki. Next. Nah ini firman Tuhan bilang gini ya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Hari kemurkaan ini apa? Pada saat kita menghadap ke surga, gak berguna kan hartamu. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi Tuhan gak tanya, mersimu di rumah ada piro, ya toh. Even dia gak tanya, kamu punya diploma, kamu punya tabungan deposito, gak ditanya no. Karena bagi Tuhan itu semua tidak penting. Itu bukan sesuatu yang kekal. Ya. Lanjut. Uang mendorong kita untuk hidup dalam siklus konsumerisme yang fana, sehingga membuat kita mengabaikan nilai kekekalan dan makna tujuan hidup yang sebenarnya. Benar nggak? Kita sekarang kan gitu ya. Ayo coba masuk ke toko, wus beli baju lagi. Oh baju sing lebih apik ono maneh, model baru. Ya, mobil ya gitu toh. Keluarlah facelift. Ya saya kan di otomotif gitu ya. Facelift. Sekarang keluar lagi Hyundai. Wah Hyundai mobilnya api-api. Kita bisa keren seperti Lee Min Ho, tak sopo gak aku ya. Aku udah ngerti orang Korea ya. Kan itu kan di gitu kan, diiklankan di drama Korea, masuklah ke kita. Wah, Hyundai sekian, Hyundai Kona, Hyundai apa. Nanti kalau kamu nyetir kamu bisa keren seperti dia. Handphone. Ayo coba sekarang saya tanya. Siapa yang handphonenya lebih dari 5 tahun usianya? Angkat tangan. 1-2 orang tok. Nah, handphone saya nih 2017 ya. Sing lainnya model terbaru iPhone 13, iPhone 14, ya, gopo toh, bingung beli handphone toh, sampai kapan? Tidak ada, terus, berulang terus, ya, hati-hati. Kita kalau mengejar konsumerisme, kita ini sudah mati selagi hidup, mati karena kedagingan, gak sadar kalau hidup sesungguhnya bukan di bumi, tapi di surga nanti, ya. Next, tak cepet no di sini ya. Uang memiliki kekuatan untuk membuat kita menjadi sombong. Aduh, wis. Saya sudah ngerasakan ya, lek punya duit iku jadi sombong setengah mati. Sukses sidik sombong. Biasanya OKB, orang baru kaya gitu ya. Sombongi setengah mati, ditanya "Oh iya ya apa kabarmu?" "Ya apik lah." Ini ya. Saiki Pak motor apa? "Ya biasalah iki lho dituduhno kuncine." Wis, pokoknya sing gitu tuh ya. Orang kalau misalnya sudah pegang uang sedikit aja sudah mulai sombong-sombong wis mulai ya. Ya. Pernah ketemu sama orang gak ya? Sombongnya minta ampun wis pokoknya ya. Yang lebih parah ya, belum kaya, wis sombong banget. Durung sugih wis sombongnya setengah mati. Ini lo nemen iki ya. Sing sugih sombong iki lo belum menuju ke kaya wis sombong soro. Saya pernah ketemu juga gitu. Ya toh, mobil tuwek, ngono sombongnya setengah mati. Oh, aku mari main saham rugi aku 100 juta. Wis apa sing nyalakno rugi 100 juta kok disombongno? Apa sing disombongno ya? Gitu tuh ya. Repot memang orang-orang ini. Ya. Ngomong sama pegawai, sama pelayan itu koyok budak ngono. Yes, Mbak. Cepetan, Mbak yo. Aku gak gelem suwe-suwe, Mbak yo. Manganane kok kudu teko, Mbak, cepetan. Dateng gitu gak ono terima kasih. Ya wis, cepet. Mulai sombong sithik, soalnya mampu bayar restoran gitu ya. Kita baca ayatnya. Next. Amsal 30 ayat 8 sampai 9.
Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebodohan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. By the way, ini ditulis oleh Agur bin Yaqi, ini raja loh yang nulis ya, bukan orang jelata ya. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, yang menarik gini, kata-kata siapa Tuhan itu, gitu ya. Itu kalau diklik di Alkitab, itu nyambung sama ceritanya Firaun, yang zaman itu menjadi raja yang paling kuat di dunia. Tahu ya Firaun ya, zamannya Mesir, zamannya Musa itu ya. Makanya dia itu saking sombongnya, Firaun itu sombong pol wis. Ya memang dia lek dalam kita kamus kita manusia, ya pantas lah dia sombong, gitu ya. Makanya dia ngomong ini, sopo Tuhan itu sopo sih? Aku iki lho, Firaun yang punya dunia, ya toh. Semua bangsa tunduk ambil aku. Delok niku piramid, ya kan? Lihatan itu. Pengawal-pengawalku, pasukan kudaku. Wis sopo? Tuhan ini sopo? Gitu ya. Makanya sampai hari ini kalau saudara pernah ke Mesir, sedih. Wis Mesir itu negara dalam tanda kutip melarat terus. Padahal dulu soge nemen Mesir itu. Ya zamannya Musa kan gitu ya, kaya banget wis. Ya emas kayak pasir gitu. Ya makanya itu, kalau punya kekayaan bisa jadi sombong. Ini sudah jadi contoh, Firaun tadi sombong pol gitu ya. Nah, terakhir ini ya, kita akan bahas the ultimate wealth. Apa itu the ultimate wealth? Ya, sebelum itu kita masuk ultimate wealth, kita bahas pertanyaan penting dulu ya. Mengapa sih, next ya, mengapa sih Alkitab itu kok bicara banyak tentang uang? Ya, kalau Anda selidiki, ya ini saya kasih fakta-fakta ya. 16 dari 38 perumpamaan Yesus berkaitan dengan uang. 1 dari setiap 7 ayat di Perjanjian Baru berkaitan juga tentang uang. Ya, Alkitab memiliki 500 ayat mengenai doa, 500 ayat mengenai iman, kurang lebih ini ya. Tetapi lebih dari 2000 ayat tentang uang. Why? Gitu ya. Kenapa kok Alkitab ini bahas tentang duit? Banyak pembahasannya, banyak sekali. Ya, kenapa? Nah, kita baca ayatnya ya. Boleh next ya. Tak bacain ya, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena, nah ini penting ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oh, jadi ngomong tentang duit itu ternyata bukan uangnya yang penting, namun hatinya yang krusial bagi Tuhan. Ya, kalau teman-teman tahu Raja Daud 1 Samuel berapa itu lupa, ya. Engkau lihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Daud dipilih meskipun dia paling kecil, penampangannya paling bojai lah gitu ya, tapi Tuhan itu lihat hati. Ya, jadi Tuhan itu mau hati kita nih loh buat dia. Ya. Intinya janganlah hati kita ini dipikat oleh harta dunia yang fana ini. Tapi biarlah hati ini kita persembahkan buat Tuhan. Makanya Tuhan ngomong gitu, jangan kumpul duit di dunia, karena dia tahu kalau kita fokus pada harta di dunia, hati kita ini ya itu tadi, kekayaan tadi itu, konsumerisme dan lain-lain. Lupa segalanya, ya. Ingat, Tuhan maunya cuman hati. Oke, last slide. Our ultimate wealth is the sacrifice of Jesus in the cross, and His ultimate wealth is our heart for Him. Ya, kematian Yesus itu memberikan kita hidup yang kekal. Kematian Yesus memberikan kita rumah di surga. Kematian Yesus mempersatukan jiwa dan roh kita dengan Dia. Wow. Ya, saya rasa ya ini our ultimate wealth, yaitu pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya ini twist ya, unexpected ya. Pertama ngomong duit-duitan gitu ya. Ternyata ultimate wealth bukan itu. Ya, menurut Alkitab ultimate wealth itu ya itu tadi. Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung kepingin ketemu sama kita, Dia mati di kayu salib. Cari kita semua. Relationship kita dengan Dia itulah the ultimate wealth. Ya karena harta di dunia ini semuanya fana ya, tadi itu Firaun soge ya paling berapa puluh tahun, habis gitu ya dia buyar wis, itu kan ya. Sudah nggak ada lagi sekarang, cuma tinggal puing-puing.
ya. Tapi kalau relationship kita sama Tuhan itu last forever. Ya, Tuhan sediakan harta di surga. Oke, sebelum kita talk show kita doa dulu ya. Mari kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih hari ini firman-Mu sudah Kau beritakan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya ada perubahan hidup, ada perubahan pemikiran, ada perubahan hati dari dalam masing-masing kami Tuhan. Kami semua ditegur, kami semua mau mengkalibrasi hati kami Tuhan, lebih tertuju kepadamu, bukan kepada harta dunia yang fana ini. Karena kami percaya Tuhan semuanya milik-Mu, semuanya boleh kami kelola dengan baik Tuhan. Ajari kami boleh jadi pengelola yang baik, apapun yang kami miliki hari ini Tuhan. Biarlah juga kami berikan hati kami yang terpenting untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mulai mungkin sedikit talk show tanya jawab. Kami percaya Tuhan Kau boleh membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh lebih mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, boleh lanjut ya. Oh, diambil ya? Kok rasanya enteng gitu ya? Kuat ini memang anak ini. Oke, thank you. Oke. Kak nyala mic-mu. Halo. Oke guys, jadi setelah kita mendengar penjelasan dari Ko Haris, kita hari ini ada special event yaitu Q&A bersama Ko Haris di sini. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, yang onsite di sini boleh angkat tangan, nanti kalian boleh langsung tanyain pertanyaannya. Dan buat teman-teman mungkin yang masih agak malu nih, nggak mau tanya langsung, nggak mau kelihatan nih muka-muka ganteng dan cantiknya, boleh DM ke @igawake_youth_rp ya. Nanti aku bacain secara anonim, tapi kalau misalnya kalian mau dibacain namanya juga nggak apa-apa sih. Jadi nanti boleh langsung kirim pertanyaannya, kayak gitu. Jadi mungkin sebelum pertanyaan dari kalian, kita awali dulu dengan pertanyaan yang ya kita nggak mungkin ya aku ya. Kita kan anak muda, kita juga pengen kaya, kita juga pengen modal nikah, modal jajan gitu kan ya. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama dari aku nih. Ya. Menurut Koko, kita kan anak muda ya, kita kan belum tahu apa-apa gitu kan. Kadang kita tuh, mungkin kita itu tahu teknologi, tahu berita gitu, tapi kita tuh kadang-kadang masih no clue tentang gimana sih caranya itu investasi gitu. Jadi menurut Koko, buat anak-anak muda yang baru mulai mau investasi itu kayak kita tuh mulainya dari mana gitu. Oke, kondisinya sudah punya modal atau gimana ceritanya? Adalah ya modal orang tua. Oke. Kalau baru mulai ya, ini cerita baru mulai ya. Kalau baru mulai ya modal terbesar kita adalah tenaga kita, ya. Jadi kalau memang belum, ya meskipun sudah punya modal ya, start bekerja lah ya. Mau bekerja untuk orang boleh, mau bekerja sendiri. Kan ada banyak juga sekarang bisnis, gak tahu iklannya apa ya, bisnis tanpa modal gitu ya. Iya. Bisnis tanpa modal apa misalnya bikin website atau apa, ya ada yang moto, ada yang bikin saya nggak ngerti apapun juga itu. Ya mulailah dengan itu, gitu ya. Mulailah dengan, kalau saya suka berbisnis karena di bisnis itu kita berproses juga, kita learning juga sambil doing. Jadi kalau misalnya beda kalau kita ini misalnya invest di main saham gitu ya, main saham itu kan kita belajar kalkulasi, ngitung-ngitung, habis gitu orang ini nanti kira-kira mau naik turunnya faktor-faktornya apa gitu ya, lebih kayak ekonom gitu ya. Tapi bisnis itu adalah penghasil investasi yang terbesar pasti. Ya, jadi karena investasi saham pun juga orang yang kita invest kan punya bisnis, ada perusahaan gitu ya. Kalau belum punya modal ya nggak apa-apa, kerja aja ikut orang dulu, santai. Sambil kita, kalau ikut orang, sisihkan ya minimal 10% lah dari penghasilanmu untuk berinvestasi di tempat lain. Mungkin mau buka bisnis atau mungkin mau investasi saham, ya monggo silakan gitu sih. Mulai dari situ. Oke, berarti kayak ya tetap aja ya, kan orang nggak mungkin kayak tiba-tiba langsung ada gitu ya, semuanya butuh proses, jadi mungkin lewat kita juga usaha sendiri, itu ya kerja, ikut orang itu juga nggak masalah, yang penting kayak ya kita ada sangat usaha bagus. untuk mau investasi di berbagai macam hal kayak gitu. Yes. Oke, ini langsung ada pertanyaan yang masuk, aku bacain aja ya.
mau tanya kok, kapan kita harus kerja hustle dan kapan kita harus belajar mencukupkan diri. Jadi gak bermalas-malasan dengan dalil, belajar mencukupkan diri aja gitu. Oke. Pertanyaan bagus ya. Menurut saya kalau kerja itu ya tetap harus serius ya, all the time. Ya, tapi kan perannya beda ya. Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang dari staff, nanti dari supervisor, manager ya. Semua job desk kita akan berbeda. Tapi kerja itu ya serius all the time. Gitu loh. Hustle tadi itu tidak ada hubungannya sama kepuasan diri. Ya, kapan kita bisa merasa cukup. Nah, gini triknya. Merasa cukup itu ya juga all the time. Ya, jadi kalau misalnya sekarang penghasilanmu, katakanlah kita ngomong contoh ya, penghasilan fresh grad berapa? 5 juta misalnya, contoh ya, 5 juta ya. Ya ojo pakai duit lebih dari 5 juta, gitu loh. Kalau uangmu cuma cukup segitu, ya bergaya hiduplah sesuai dengan penghasilanmu. Ya, even kalau kamu nanti sudah penghasilanmu 10 juta, ya ojo buat jedokno, bahasanya gitu loh. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Gaya hidup itu ya segitu-segitu aja. Ya, mau diapakno. Saya ini ya jual beli mobil, lah cerita aja dikit ya. Saya pernah naik mobil mewah juga, ngomong Mercy, BMW, rasane podo ae. Pokoknya tutup. Ya, kamu mau kemana sekarang? Dari Surabaya Timur ke Surabaya Barat, naik Mercy sama naik Avanza, podo nyampe, cuman Avanza ya lo gelodakan gitu loh ya. Podo ae tapi. Kenyataannya begitu. Jadi cukupkanlah dengan dirimu dengan apa yang ada itu ya cukupno terus. Nanti kalau kamu punya penghasilan lebih, nah ya kamu invest. Jangan lupa invest, kepingin hidup enak kan di depan, kepingin nanti anak kita terjamin, keluarga kita terjamin, kalau ada yang perlu mau ngasih orang tua, nah itu nanti uang dari investasi itu bisa kita kasih freely, without a debt. Hati-hati ya, jangan sampai pakai pinjol, nah itu hati-hati ya. Sekarang usum nih pinjol ya. Kalau karyawan saya pinjol langsung saya, ya mohon maaf saya tidak terima karyawan pinjol. Jadi kemarin ada yang secara rela merisankan diri karena pinjol. Ya memang gitu, karena saya nggak mau ada karyawan yang pinjol, berbahaya sekali gitu. Habis pinjam nggak bisa bayar gitu ya. Loh ya dikejar-kejar debt collector, saya ditelepon gitu ya. Cece ditelepon, gitu. Oke. Ya. Nah, nyambung dari investment tadi ya. Jadi ini ada yang tanya, my personal investment itu malah berbagi. Is it qualified as investment ya? Soalnya jujur aja aku ngerasain justru semakin banyak aku ngasih, semakin banyak diberkati dan dikasih berkat melalui hal lain. Wah luar biasa ini ya, sudah cocok ini masuk ini ya. Sudah menyimpan harta di surga, gitu loh. Ya ini bagus sekali justru ya, why not, gitu loh. Ya why not banget, gitu loh. Artinya dia sudah merasa cukup, terus dia mau berbagi, ya mungkin saya perlu belajar sama yang tadi nanya tadi itu. Ya. Gimana caranya berbagi lebih. Anonim ya guys. Padahal bagus loh ini. Ya luar biasa, gitu sih menurut saya. Oh ini ditambah lagi katanya, jadi semakin banyak aku memberi, malah aku merasa terlalu dicukupi. Dan aku juga dapat satisfaction and personal happiness. Oke. Ya jadi prinsipnya begini, menurut saya karena dia nggak fokus pada dirinya sendiri, gitu ya, fokusnya memberi, jadi dirinya cukup-cukup aja. Kalau kita fokusnya ego, ya kan egonya kita, mari gitu, pokoknya aku kepingin handphone baru, kepingin apa baru, ya akhirnya apa? Gak pernah cukup. Karena akan selalu ada yang baru kan. Kalau kita fokus kepada orang lain, mosok mikirno handphonemu, nggak mikirno itu misionaris. Karena ada cewek-cewek sekarang yang bikin sandal di Afrika itu, yo gak tuku kelambi rek, kayak apa tuku kelambi, bener tuh ya. Nggak beli baju baru kayak kita gini di ke mall shopping beli baju baru, belum nanti makan ya Bram ya, makan ya. Nanti saya diajak makan sama Bram, makan apa yang enak guys sekarang? Makan habis uang banyak loh, saya hitung-hitung berapa juta bisa sebulan, gitu sih. Jadi dia cukup karena dia nggak fokus pada dirinya. Oke, jadi kita bisa belajar ya dari pertanyaan yang anonim tadi ya. Kayaknya emang kita nggak usah fokus ke diri kita sendiri, karena kalau fokus itu nggak ada habisnya guys. Apalagi cewek-cewek yang sering beli skincare, halo Cici Regin di sana. Oh ada skincare ternyata. Loh Cici Regin jualan skincare jangan gitu. Dia yang jualan ya, bukan pengguna juga kayaknya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan boleh di-send ya. Kalau misalnya mau dibacain secara anonim di awake_rp. Atau kalau misalnya kalian ada yang mau nanya langsung angkat tangan guys. Jangan malu-malu, kalian di sini gak ada yang punya malu. Ups. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mumpung lagi ada Ko Haris guys, langsung dijawab loh. Kok lemes-lemes gini, kurang makan nih. Iya, kayak belum harus makan iya. Di Raktir Kobram mungkin ya. Iya. Ada yang mau nanya?
Sungkan-sungkan. Mungkin Kok tulis di IG. saling tunjuk menunjuk ya? Oh ada pertanyaan kok, oke. Oh, masuk. Oke. Sambil nunggu pertanyaan dari yang lain ya. Tips investasi buat usia 25-an. Ya kembali ke jawaban saya tadi. Nomor 1, berinvestlah pada dirimu sendiri. Ya banyak belajar, banyak kalau mau kerja ikut orang boleh, mau kerja sendiri boleh. Kalau saya sarankan kerja ikut orang dulu supaya tahu gitu ya sistem cara kerja itu gimana, ngatur handling pegawai itu gimana. Kerja ikut orang dulu sangat baik gitu ya. Terus setelah itu ya invest lah kalau mau kerja sendiri ini ya. Kalau ini banyak yang lulusan UC enggak ya? Biasanya UC itu kan entrepreneur gitu ya, kerja sendiri. Nah ya monggo silakan. Tapi berbisnis lah sambil berproses. Jangan terus, ya saya kurang setuju sih kalau tiba-tiba langsung main deposito, main apa, ya pakai uang orang tua. Itu tidak mendidik. Saya ketemu beberapa orang umur 30-an setiap hari kerjanya lontang-lontung, ya kan? Pagi nganter anak, nanti siang ngafe, sore ngopi lagi, malam tidur, besok sepedaan, gitu terus sih. Ya menurut saya ya meskipun kamu punya uang banyak, tapi kan tidak memenuhi panggilan ya. Masa hidup kita ini mek muter gitu aja, gitu ya. Meskipun you sudah punya uang, oke lah you punya uang. Tapi kan kita tidak boleh begitu. Kita ini kan kerja untuk berkarya, kita berkarya untuk Tuhan kan gitu. Hidup kita ini kan kita berkarya, misalnya kayak saya buka perusahaan. Itu kan kita membiayai banyak orang di situ, kita menyejahterakan orang, kita juga kasih impact yang positif buat mereka, gitu sih. Jangan sampai nganggur-ngangguran, gitu loh. Oke, jadi apakah menurut Koko itu investasi ini bisa nggak sih dijadiin kayak ya pendapatan utama atau kayak sumber utama yang kayak buat kita hidup sehari-hari or something like that? Oke, sama seperti tadi saya jelaskan, investasi ke different instrumen. Ya, jadi kalau instrumennya ada. Kalau saya sekarang kira-kira mungkin kalau bicara angka ya mungkin 5-7 instrumen it's safe for us ya, tapi ya kalau masih punya 2 atau 3 ya it's okay. Misalnya instrumen pertama penghasilan gaji, instrumen kedua punya bisnis kecil-kecilan online, oke. Nanti punya juga reksadana misalnya saham ya, oke, boleh, itu sudah 3 gitu ya. Idealnya 5-7, tapi kalau enggak ada ya it's okay, start from 2 or 3 or 5, ya sebisa mungkin kita pokoknya jangan bergantung pada satu penghasilan, intinya gitu sih. Pelajaran pentingnya begitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya guys, ini kayak udah terlalu banyak insight baru ya, apalagi aku juga banyak belajar sih. Ada yang mau bertanya? Kayak semuanya malu-malu. Sungkan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya di sini? Kalau nggak ada, aku bacain pertanyaan yang masuk di sini sih. Oke, aku bacain dulu ya. Ini ada pertanyaan lagi kok. Rekan saya membantu orang tua. Hidupnya seperti yang kau harus cerita kan barusan. Kayak ya cuman sebagai kasir buat transfer kayak gitu. Apa ada saran? Padahal sih, jadi si anak ini lulusan S2 Australia kok. Tapi kayak dia ya ujung-ujungnya membantu orang tua cuma jadi kasir transfer. Kayak menurut Koko gimana? Apakah ada saran buat si orang? Saya pribadi sih tidak ada masalah dengan kasir sih ya. Maksudnya jadi kasir ya oke-oke aja. Tapi ya kembali lagi ke pendidikan S2 tadi itu memang tujuannya untuk apa? Kalau memang S2-nya finance dan memang dia happy dan disuruh orang tuanya jadi kasir dan dia happy dengan kasir tadi itu kan kasir juga bisa dikembangkan. Kasir itu kan juga luas, finance itu luas banget, finance perusahaan itu sangat luas dan sangat deep by the way. Ya kalau teman-teman nanti belajar finance, ya kalau di perusahaan saya kebetulan saya yang pegang finance, it's very complicated gitu dan banyak sekali yang bisa dikembangkan. Jadi menurut saya nggak ada yang salah sih dengan itu, kecuali memang dia marketing terus disuruh jadi kasir, dia kepingin do something else ya ngomong aja sama orang tuanya, diajak ngomong yang enak, bisa nggak? Maksudnya start your own gitu, maksudnya maybe gitu ya. Tapi kan itu semua tergantung kembali ke orangnya. Oh oke, ada dijawab lagi kok. Dia ini nggak percaya sama orang tuanya karena dianggap masih fresh graduate dan tapi nggak boleh kerja ikut orang. Maksudnya orang tuanya nggak percaya sama dia? Iya, orang tuanya nggak percaya sama dia karena dia itu dianggap masih fresh graduate. Jadi nggak boleh ikut kerja ikut orang juga dan cari pengalamannya itu ya mungkin harus di tempat orang tuanya gitu mungkin. Oke, nah ini agak sulit ya. Agak sulit artinya terikat sama orang tua gitu ya. Kalau saran saya yang paling simpel ya nggak tahu ini, ya menurut saya ya bu Alkitabiah apa enggak ya, nang cepetan kawino gitu ya. Cepetan cari jodoh. Lu serius saya, kalau Anda cari jodoh, ini cowok apa cewek, anggapan cewek gitu ya. Kamu punya cowok, ya sudah kan, orang tua kan nggak bisa apa-apa, sudah lepas kan.
Kita ini kan bukan milik orang tua. Ya memang kita menghormati orang tua, yes. Tapi orang tua kan nggak bisa, memang orang tua mau melihara kita sampai umur gocap 50, ya kan nggak mau. Ya kan? Ya ya kita lepaskan diri kita dengan cara-cara seperti itu, dengan cara-cara yang halus dan menghormati orang tua tentunya. Ya ndang cepetan cari jodoh, kalau saya gitu. Supaya ndang cepetan ojol, kamu bisa berkembang. Tapi ya hati-hati, biasanya anak-anak kayak gini, begitu keluar ke dunia nyata, kaget. Begitu kejamnya dunia ini tadi, maksudnya pekerjaan itu kejam banget. Gitu sih. Oke, semoga terjawab ya yang bertanya. Sarannya adalah cepet-cepet cari jodoh guys. Iya. Ya yang belum punya jodoh nanti boleh saya doakan. Nanti boleh ya. yang saya belum punya spesialis jodoh? mendoakan yang nggak punya jodoh. Belum punya jodoh, sorry bukan Belum nggak punya jodoh, langsung ya, kontak nomor di bawah. Tak doakan one on one, it's okay. Ya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang di sini, apakah masih malu-malu guys? Cari pertanyaan. Kok KB? Biasanya kan banyak pertanyaan nih. Atau teman-teman yang mungkin udah main saham kok, kayak mungkin ada tips and trick nggak? Kayak supaya mereka tuh tetap tahu investasi ini tuh aman nggak sih? Kayak supaya kita nggak terjebak yang tadi Ponzi scheme dan lain-lain itu. Ya cari investasi yang sudah umurnya 10 tahun plus lah ya kalau saya ya. Jadi investasi yang sudah jelas, mungkin terdaftar oleh OJK, pemerintah mendukung, ya kan. Kalau pemerintah mendukung sama pemerintah membiarkan itu berbeda loh ya. Jadi ada beberapa investasi yang dibiarno, tapi begitu bermasalah, bodong ditangkepi. Nah itu it's different gitu ya. Kalau yang didukung pemerintah, yang pasti misalnya IHSG saham, pasti didukung kan. Ada pemerintah, even kalau ring bell pembukaan itu Jokowi di sana, ya jelas Jokowi dukung kan gitu, pemerintah presiden. Jadi ikutlah investasi yang didukung oleh pemerintah karena bisa ada apa-apa itu di cover. Ya jadi hati-hatinya di situ. Jangan ikut investasi yang belum jelas, cari dulu infonya, kejelasannya, kebenarannya. Jangan percaya janji-janji palsu, banyak banget janji palsu. Kamu nanti taruh uang di sini ya 2 kali lipat balik lo. Iki lo, sopo? Ini contoh misalnya, iki lo Budi lo, wis 2 kali lipat iki, dulu on rekeningnya gitu, di capture, screenshot, ya toh, wis 2 kali lipat, hati-hati, ya gitu. Nggak ada orang kaya cepat, ya gitu. Oke, ini sambil nyambung yang tadi aku ya. Ya. Ini ada yang curhat kok. Saya kena Ponzi-nya robot-robot ini kan, banyak banget ya, kita kan tahu. Dia kena Ponzi robot-robot forex. Dan sekarang kayak patah semangat, saran kok, disemangat. Ya masih muda ya, itu namanya Anda masuk ke lubang ya sekali-sekali it's okay. Itu memang kadang-kadang begini loh ya, kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kita masuk ke lubang, supaya kita tuh sadar. Kita ini sadar nggak sih kalau kita nggak melalui penderitaan, cobaan hidup yang hebat, kadang kita itu sulit warasi, gitu kan ya. Contoh wis paling gampang, kita ngomong makanan wis, kita makan makanan yang nggak sehat, makan terus kan, aduh sakit perutku gak enak rek, sumer, ya kan, 1 hari 2 hari, makan lagi terus, lanjutno lagi. Tapi begitu kayak saya waktu itu, saya sakit sampai saya nggak bisa jongkok, ya saya sudah punya anak, saya nggak bisa jongkok, saya nggak bisa gendong anak saya, sudah wis game over, sudah saya nggak akan hidup begini, saya sudah selesai gitu ya. Saya putuskan hubungan dengan unhealthy food, meskipun saya juga makan gitu loh, tapi occasionally kan, saya nggak makan tiap hari gitu, makanya harus ada kejadian yang gitu loh, yang menampar Anda, ya seperti tadi itu, tabunganmu entek kabeh, ya pernah dialami juga sama saudara saya juga gitu, uangnya habis semua. Ya ratusan juta, padahal ya masih muda. Dibuat apa sih? Dibuat belonjo. Beli ini, beli baju, beli apa, duit entek. Akhirnya apa? Nyesel juga. Lama-lama terus dia merasa, oh ya saya enggak boleh kayak gini gitu ya. So it's okay. Belum kiamat gitu loh. Lanjut aja gitu sih. Oke, dijadiin pelajaran ya guys. Kalau sampai udah kena ya berarti jangan kena lagi gitu ya. Iya, jangan jatuh lagi kalau Bang sama tadi itu loh. Ponzi tadi itu jangan jatuh lagi. Yes, oke. Gitu. Next question, ini pertanyaannya, menurut Koko, kalau kita mentarget buat jadi kaya dan melihat kondisi kita hidup di Indonesia, is it better untuk kita start memulai bisnis sendiri atau kerja ikut orang, contohnya kayak corporate, itu bisa? Saya jawab ya dua-duanya bisa. Ya, artinya begini, kalau kita kerja di corporate yang bagus, saya juga kenal beberapa orang yang jauh lebih kaya dari saya, tapi pegawainya orang gitu ya. Mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih bagus, dan super kaya. Uangnya juga bisa dipakai untuk investasi kembali lagi, jadi dapat penghasilan, diinvestasikan lagi ke sana.
Tidak ada batasan sih kalau itu. Kerja bisnis sendiri juga ada yang banyak yang kaya juga bisa. Tapi yang buntung juga banyak, kan gitu ya. Kerja ikut orang yang tidak karu-karuan, buntung keluar masuk perusahaan juga ada. It depends on us sama God kan gitu. Kitanya menjalankan peran kita nggak sebagai karyawan yang baik, sebagai bisnis yang baik. Terus ya kita bergantung nggak sama Tuhan, gitu kan ya. Ya, menjadi ingin kaya itu ya sah-sah aja. Tapi ya itu tadi, jangan sampai ingin kaya itu segala-galanya, itu bahaya tadi itu. Kembali ke jebakan tadi itu. Gitu Harus sih. fokus sama prosesnya juga ya, karena Ya. rumput tetangga lebih hijau sepertinya. Ya padahal rumputnya plastik gitu ya, nggak Ya, asli padahal itu. kita nggak tahu Makanya ya. hijau nemen plastik. Benar-benar. Iya. Oke, ini ada curhatan lagi. Saya pekerja kantoran yang baru kerja 1 tahun. Dalam upaya untuk mengembangkan skills, lebih lanjut sekaligus menambah income stream, saya mencoba untuk melakukan side hustle di bidang yang sama dengan full time job saya. Jadi setelah pulang kerja lagi. Demikian juga hari Sabtu dan Minggu. Saya pakai untuk mengerjakan side hustle. Namun baru berjalan kurang lebih 1 bulan, saya merasa kelelahan, jenuh, dan energi terkuras. Sampai-sampai saya merasa beberapa minggu terakhir ini, side hustle tersebut cukup terlantarkan. Apa yang harus saya lakukan? Nah ya ini, ada istilah ya, life is a marathon, not a sprint. Ya, hidup itu maraton bukan sprint. Makanya jangan Sabtu Minggu kerja terus. Saya dulu juga gitu, saya ngalami juga. Minggu jago toko, jago showroom, terus wis gak usah nang gereja. Nanti kalau saya kaya, saya ke gereja, bojo, ya pret, ndak mungkin. Disadarkan dulu sama Tuhan, ya itu mang melalui apa? Sakit-sakitan, ya kan? Akhirnya apa? Jatuh sakit. Ya itu tadi. Ya kembali ke prinsip Alkitab, hidup ini kan harus balance. Tuhan sudah kasih 6 hari untuk kerja, 1 hari untuk istirahat, ya istirahatlah gitu ya, sesuai sama perintah Tuhan. Ya tetap dikerjakan aja saya hasilnya, cuman ya itu tadi, ingat kita punya keluarga, punya teman, itu semua bukan patung, tapi itu manusia yang perlu kita kasih. Orang tua itu juga kadang-kadang kasihan gitu ya, anak-anaknya ini wis bingung kayak gitu ya, orang tua nggak dianggap. Bayangkan kalau kita jadi orang tua kan juga kasihan gitu ya. Jadi lanjutkan aja saya hasilnya, sesuai dengan waktunya, jangan nguber sesuatu yang yo nggak sesuai kan gitu ya, nggak kuat. Kita manusia ini butuh istirahat, butuh relasi. Jangan lupa ya, itu sudah punya jodoh apa belum? Jangan lupa. Udah punya jodoh Kita belum? Boleh perlu di-spill jodoh ya. teman-teman, gitu loh. Oh sudah lagi ngincer. Oke. Work life balance ya guys. Boleh Ya. kerja, tapi tetap kebutuhan kita sebagai manusia juga dipenuhi ya guys. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan lagi kok. Ini kayaknya balik ke Ponzi lagi sih. Kayak gimana caranya menolak ajakan teman dekat untuk ikut yang skemanya ya Ponzi tadi itu. Apalagi yang ngajak itu teman dekat banget. Ini sering terjadi sih. Oke, kalau saya sih ya nggak tahu, kalau saya memang orangnya dingin gitu ya, cool ya. Ya just say no, nggak mau saya. Atau mungkin kalau saya tantang balik, ya kalau sampai ada apa-apa uang saya kembali ya, kamu kasih saya surat pernyataan, or kamu give me guarantee. Kalau memang just to prove, itu akan ya nggak tahu masalah apa enggak gitu ya. Kalau Ponzi kan pasti bermasalah gitu ya. Just to prove sekarang kamu punya aset apa, coba kamu kasih no aku ya wis. Nek kamu berani, nek kamu yakin memang ini bisa menghasilkan, kamu kasih no aku, misalnya kamu kasih apa ya whatever, sepeda motor kayak tabunganmu, deposito mulai, kamu berani, gak apa-apa, gitu sih. Kalau saya tantang gitu, ya harusnya nggak berani. Kalau berani ya uang dia yang hilang bukan uang kita kan gitu ya. Ya wis, itu sih. Oke, berarti tipsnya jangan ragu untuk bilang no ya kok ya. Ya kita ngomongnya tegas aja ya, bukan kasar atau marah gitu ya. Kita ngomong dengan tegas ya. Saya enggak percaya dengan Ponzi ini tadi. Saya enggak percaya dengan ini investasi yang menurut saya tidak baik. Ya, menurut saya yang baik itu ini. Ya, tapi kalau kamu mau tetap ngotot ya just to prove it's okay. Mana garansinya gitu sih. Oke, next question ada. Saya sering ikut seminar financial freedom dan semacamnya. Di sana diajarkan saya pasti bisa dan diulang berkali-kali. Apakah hal ini wajar atau alkitabiah? Nah ini kan ajaran-ajaran yang sekarang itu kan tahu ya the secret gitu-gitu ya, macam-macam seperti itu ya. Anda pasti bisa, Anda punya kekuatan pikiran. Secara teknis begini, kita punya kekuatan, perkataan kita punya kekuatan, yes. Tapi perkataan kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa cuma Tuhan, gitu ya. Jadi kalau Tuhan mau kamu kaya, ya dia bisa buat kamu kaya. Dia bisa mengizinkan kamu kaya. Nyok, wis kayak Firaun gitu ya.
Wis kamu tak izino soge, nanti suatu waktu kamu nanti tak turunkan, tak hancurkan sesuai dengan waktu untuk menunjukkan kemuliaanku, gitu kan ya. Jadi bukan di tangan kita, kaya apa enggak itu bukan tangan kita. Impact yang kita berikan ya bukan di tangan kita juga, itu di tangan Tuhan semua, gitu sih. Jadi kita ini orang Kristen harus hati-hati, artinya begini, kita ini boleh punya optimisme, percaya kita pasti sukses begini, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, masa pesimis gitu kan ya, anak Tuhan masuk pesimis gitu kan ya. Optimis boleh sih, tapi ingat, hasil akhir kita itu ya Tuhan yang menentukan, ya saya juga sudah ngalami, kenyataannya kita ngubur, kalau Tuhan tidak berkehendak, tiba-tiba bleng, kena COVID, ya tidak bisa apa-apa kita. Kita ini kan cuma debu sih, apa kita ini, ya tadi itu, kalau Daud ngomong, Tuhan siapa aku ini? Aku ini siapa sehingga Tuhan memperhatikan aku? Bukan kayak Firaun, sopo Tuhan iku mang lho, bukan gitu. Justru kita ngomong gini, siapa aku ini Tuhan? Kok Tuhan berkati aku seperti ini? Nah, kan gitu ya. Yaitu Alkitabiahnya begitu, coba Firaun iku mang, ya mang ditampar sama Tuhan langsung bablas mati abe di laut. Kan gitu ya. Oke. Gitu sih. Oke, ini pertanyaannya nyambung nih kok, kalau kita udah diberkati nih, kira-kira gimana sih budgetingnya? Nah, ada yang tanya nih, kalau misalnya dari Koko sendiri, budgetingnya tuh gimana sih? Boleh di-spill tips-tips Oke, of course. Pasti saya akan kasih tahu. Jadi begini, yang pasti 10% untuk Tuhan, ya. Saya percaya, tidak tahu kalian percaya per bulan atau enggak, pokoknya 10% untuk Tuhan, intinya gitu ya. Saya punya, saya persentase persembahan, saya nggak ingat berapa persen, yang pasti nggak sampai 10, saya kasih persembahan. Jadi setiap bulan itu begitu uang masuk, saya kan gajian juga ya, saya meskipun punya perusahaan, tapi saya gajian juga, ya. Jadi setiap kali masuk tadi sudah 10% untuk ini, nanti berapa persen untuk ini, nanti sekian ini uang ini untuk kasih mbak gitu ya, nanti uang ini untuk kasih ini. Semuanya sudah saya tata rapi, jadi begitu tanggal 1 itu uangnya sudah, wis, apa ya bahasannya itu ya, wis tak bagi roto gitu ya, sudah di pos-posnya masing-masing. Ya ada emergency fund gitu 10% gitu sih kurang lebih. Nah, kalau menurut saya sih yang boleh kita spend maksimal 50% dari penghasilan, ya itu idealnya. Ya misalnya katakanlah punya penghasilan 5 juta, ya spendingnya 2,5 juta, maksimal untuk hidup, untuk urip gitu ya, untuk makan dan sebagainya. Kok gak iso, kok 2,5 juta gak cukup, kok nanti kepingin beli boba, ya toh, kepingin makan ini, makan itu, ya itu tadi, balik kayak tadi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, ya kan? Kenyataannya tidak akan pernah, ya itu tadi, boba itu kan ono level toh, ya ya. Ono sing larang, ono sing murah, ya kan. Es teh kok mang ndek warung ya 3.000, tapi nek ndek Shangri-La 30.000, ya tergantung wis. You mau yang mana? Silakan dipilih. Semua itu ada levelnya. Makanya cukupno dirimu dengan apa yang ada. Hitungin sik duitmu, masukno misalnya biasanya kalau misalnya lebih ekstrim ya, dimasukkan ke amplop-amplop. Kalian ini biasanya over budget di mana sih? Coba dijawab. Over budget di mana? Waduh. Makan Ya, paling kalau kita in general makan sih, ya, okay. Nongkrong. Makan nongki, ya wis gini aja wis, kasih amplop, ya nongki berapa sebulan, misalnya 1 juta, ya wis iki amplop ini pegangan, nggak boleh lebih dari ini. Dan kalau kamu sudah ngomong misalnya 10% untuk Tuhan, 10% untuk investasi, ya 10% langsung keluar masuk tabungan yang satunya itu tadi. Ya ojo bojomu mana, ojo diambil, nggak bisa diambil. Bila perlu timbullah ke dasar laut, ya apa carane gak ono ATM, masuk ke bank sing gak jelas iku mang, ya tapi yang terjamin di OJK ya. Jadi bank yang gak ono ATM, wis pokoknya gak bisa diambil nih uang ini. Jadi uang makanmu 1 juta, ya sak menit tok. Tanggal 27, gak iso bro, aku gak ono duit wisan, entek wisan. Kamu lek mau ya, aku tak utang ya bayar ono ya toh. Ya enggak guyon nih ya. Lek wis gak punya uang ya wis pulang aja di rumah ya, minum air putih, sehat air putih ya. Air anget itu sehat. Artinya Tuhan ingin mengajar Anda untuk menjadi manusia lebih sehat ya. Minum air hangat. Itu kayak saya nonton film apa? Ya Wis Band itu. Nonton enggak Ya Wis Band? Lucu itu ya toh. Tanggal tuwek rek ngombene air hangat. Waduh, bangkrut di kafe ini mending ngombene air hangat. Ya tapi ya gitu. That's life yang harus kita hadapi memang. Berarti kita kurang minum air hangat ya. Lanjut. Oke. Ini mungkin nyambung juga ke budgeting tadi ya. Jadi ini budgeting tapi nyambungnya ke jodoh. Jadi kok ada tips buat cari jodoh enggak? Tapi kayak dia tuh bingung juga untuk mulai rumah tangga kan butuh modal. Terus dia ini takut dengan uang yang saya miliki sekarang katanya. Soalnya takut gak bisa membagian pasangan. Jadi ada tips gak dari Koko? Karena sampai dia ini takut melangkah maju. Karena takut gak cukup uangnya buat pacarnya atau calon istrinya. Gimana Kok? Memang pokoknya ya, lek ngomong topik ya sama Yud ini ya. Kalau ndak duit nanti kembalinya ke sini. Nyerempet ke
jodoh, ya pasangan hidup, wis selalu begini wis. Memang sudah biasa ya, tapi saya happy ya. Karena kita semua punya hasrat untuk punya pasangan hidup karena memang begitu ya. Kalau kepingin jomblo terus itu saya amsyong, wah celaka ini kalau kepingin jomblo terus ya. So, kembali pertanyaan ya. Saya dulu cari pacar ya, saya akan lihat dulu gaya hidupnya yang bersangkutan ya. Tak teliti dhisik ya toh. Mohon maaf, memang ada anak-anak orang kaya, ya kan, sudah punya, ya kita nggak ngomong aset lah ya, rumahnya besar apa, jangan ngomong itu. Perhatikan gaya hidupnya. Sak bulan iki duit jajane piro, mangan opo, gitu kan ya. Kelihatan dhisik, sanggup nggak awakmu bayar. Nah nggak sanggup ya ojo maju terus, ya mundurlah teratur. Carilah pasangan hidup yang sesuai. Loh serius iki. Loh. Saya ini barusan ada teman saya ya, saya kan sekarang suka goes ya, teman saya ada yang sepedaan, ya kan. Waduh, punya pacar itu model. Tak dulu, wih bojone kok wayu ngene ya toh, model. Dadakno, mari gitu nggak berapa lama, 3 bulan kemudian, oh sudah cerai. Loh kenapa kok cerai? Gak sanggup menuhi bojone njaluk iki iku. Akhirnya apa? Kasihan loh ini serius. Dia jual sepedanya, nggak bisa sepedaan, padahal sepedanya bukan sepeda mahal juga, ya kan? Sepedanya dijual, dia kerja sekarang mulai pagi sampai malam, ya kan? Untuk membuktikan ke ex wife-nya tadi ini bahwa dia juga bisa kaya. Loh ya toh, sudah mati selagi hidup. Padahal istrinya sudah ikut orang lain. Dia membuktikan diri, wis pokoknya aku gak sepedaan, wis aku gak perlu sehat, aku gak perlu sepedaan, gak perlu nang gereja. Pokoknya uripku aku wis ngejar duit iki mang. Loh ya itu tadi, mati selagi hidup, kasihan. Ya, makanya kalau pilih jodoh ya hati-hati, makanya perlu didoakan dulu, ya kan? Doa dulu, kita doa didoakan. Teman-temannya doain ya, moga-moga yang sudah punya jodoh doain, moga-moga dapat jodoh yang cocok, begitu. Kalau kata Kododo ditumpang tangan dulu ya. Iya gitu, enggak apa-apa tumpang tangan, tumpang kaki boleh ya. Pokoknya doano dulu gitu loh. Hati-hati pilih jodoh ya, jangan yang terlalu high end lah. Nanti carilah jodoh yang standarnya sodok. Ya meskipun dia orang kaya ya, banyak loh orang kaya yang mau diajak makan warung, banyak. Ya bukan banyak sih, tapi ya semakin lama semakin sedikit ya. Tapi ono ya, golek ono pelan-pelan nanti ono gitu loh. Tenang aja ya. Pasti ada. Oh cari di mana? Ya tentunya di komunitas gereja seperti ini salah satunya. Iya dong, iya kan? Jomblo-jomblo boleh kirim CV di bawah ya, mungkin ada yang tertarik ya. Komunitas, gabunglah di berbagai komunitas, nggak apa-apa. Ya kalian suka hobi apa, gabung loh. Tapi kalau komunitasnya rusak, nggak karu-karuan ya keluar loh. Cari komunitas yang misalnya munggo komunitas siapa musik misalnya, tapi musik yang orang-orangnya yang baik, yang oke, ya kamu kan tahu lah. Meskipun ada beberapa beda agama, tapi prinsipnya oke, gitu kan ya. Jangan yang mabuk-mabukan apa ya keluar loh, gitu loh. Nanti kan nemu lama-lama. Oke, mungkin nyambung yang ini ya. Kira-kira menurut Koko, kapan sih waktu yang tepat buat kita start nabung biaya nikah? Ya as soon as possible lah. Iya. Jawabannya begini loh. Berapapun penghasilan yang kamu punya, sisihkanlah 10%. Nanti uang itu mau buat apa ya enggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, ya toh. Tiba-tiba nanti uang itu perlu untuk A, untuk B. Siapa tahu ya mudah-mudahan nanti tiba-tiba Caca yang mencari jodoh. Tiba-tiba jodohnya orang tajir, orang kaya. Lu enggak perlu keluar uang, lu enggak usah. Simpen aja tabunganmu untuk yang lainnya, buat belanja, buat yang Amin, lainnya yang paling gitu. serius. Loh, tak amin itu, diamini enggak? Amin. Lah makanya. Enggak sih, who knows? Ya memang ya itu namanya dia kasih berkat ya sudah gitu loh Mas. Tapi uangmu simpenan, kebiasaan menyimpan uang 10% ini untuk darurat itu penting. Ya nggak tahu buat apa nanti, we don't know. Tapi nabung mulai sekarang, meskipun dikasih orang tuamu, misalnya uang jajan berapa, 500.000 ya tabungan 50.000, enggak apa-apa. Setialah dengan 50.000 itu. Nanti kamu bakal perlu itu, uang itu. Oke ya kita sudahi tentang yang pasangan-pasangan ini. Kayak ada yang lebih serius pertanyaannya, yang lebih bermutu. Gimana biar berani make a breakthrough di pekerjaan? Maksudnya breakthrough? Mungkin dia mau berubah pekerjaan kan kok. Mungkin yang bertanya boleh diperjelas dong. Jangan kode-kode. Breakthrough. Ya. Hah? Terobosan lo yang ngerti breakthrough terobosan. Dalam hal apa ini? Maksudnya piye ngono lho. Oke, Cerejin boleh. Maju aja deh kalau enggak. Dijelasin, Itu tuh ada dikasih mikrofonnya, boleh tanya langsung. Ya, breakthrough kan entah misal ganti pekerjaan atau
misal di scale up kayak gitu-gitu loh. Ini usaha sendiri atau gimana? Ya Atau ikut apapun. orang? Ya kalau aku kan freelance nih, tapi kayak Oke. misal apa mau diseriusin, dijadiin bisnis gitu. Jadi nggak cuma aku tok single man tok yang kerja, atau misal itu mulai hire orang. Ya maksudnya yang kayak Oke. breakthrough kayak gitulah. Oh, maksudnya scaling up tadi itu ya, breakthrough Ya atau dalam kayak hal scaling misal up. Bandi haluan. Oh, oke. Gitulah. Oke. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi begini, saya juga mulai hire pegawai itu hati-hati ya. Artinya kita sudah punya income stream yang jelas kalau mau hire pegawai, sudah pasti, sudah jelas, dan memang ada kebutuhannya. Kita ini kan nggak bisa kerja sendiri satu tangan, dua tangan toh, kan perlu ada orang tambahan. Tapi kalau sudah ada penghasilan yang jelas ya oke, nggak masalah. Tambah aja satu dulu. Sekarang ini kan zamannya pegawai itu kan bisa diajak ngomong, artinya bagi hasil, or maksudnya kasih komisi yang lebih gede gitu kan ya. Nggak kayak dulu gaji pokok harus segini, sekarang kan enggak. Jadi bisa kita hitung kan, kira-kira gaji pokoknya berapa, habis gitu nanti dia kalau dapat project ini berapa, gitu sih. Tak rasa gitu sih kalau untuk scaling up. Kalau untuk cari pekerjaan baru, kepingin move gitu ya, kemana gitu ya. Kalau saya melihatnya gini, kalau penghasilan kita yang sekarang ini masih oke, masih cukup dan masih terus bertumbuh, kamu masih melihat ada potensi pasar dari apa yang kamu kerjakan, ya teruslah kerjakan itu. Sambil boleh kamu cari peluang lain kalau pekerjaanmu yang ini sudah settle, gitu kan ya. Kan nggak bisa pekerjaan ini belum settle, wis aku tak mari kerja restoran, aku tak kerja fotografi ya. Aku tak bikin website, tuh kan nggak nyambung. Kecuali memang, aku ini kerja restoran, kerja makan ya. Aku tak kerja ini boxnya tak bikin dewe. Aku beli box kok mahal ya, misalnya contoh begitu. Aku tak main boxin tadi piro sih boxnya tadi lah aku bikin dewe, aku nyetak dewe. Ya ini contoh yang berkaitan. Kayak saya otomotif ya, saya akan berusaha untuk masuk ke segmen yang sama karena yang berkaitan. Kalau enggak nanti akan ya porak-poranda. Tapi ya itu loh ya, kalau ada kerjaan sing wis apa ya, bahasa keren itu betui gitu ya, wis gak cuan, ya wis percuma, ya cepetan tinggalan gitu. Kayak sekarang kamu kerja anten handphone ya wis gak ono duwe, percuma ya, kerja koran, ya wis bocah kan gitu. Ada beberapa pekerjaan yang future-nya memang gak ada. Ya jojo dikerjoi terus, itu namanya Anda bebal gitu kan ya. Gitu. Miss Regine. Ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di sini atau mau di DM di @awake_rp? Kalau nggak ada, mungkin aku kasih pertanyaan terakhir sih buat Ko Haris. Jadi merangkum semuanya ya Ko ya. Sebagai orang Kristen yang benar itu, apa yang harus kita lakukan dengan harta kekayaan yang Tuhan percayakan? Oke, good question. Jadi begini, kita semua punya harta kekayaan ya pasti ya, berapapun itu, ya besar, sedikit semuanya punya. Kita semua ini kan pasti akan meninggal nantinya, ya akan meninggal, akan pergi ke surga, ketemu sama Tuhan Yesus. Ya kita yang di sini itu, harta yang kita punya ini ya kita jadi pengelola yang baik. Pengelola yang baik artinya apa? Ya dikelolalah uang dengan baik, gitu kan ya. Ada persentase yang harus diikutin. Kalau kita punya kerjaan ya kerjakanlah dengan baik. Karena nanti kita diminta bertanggung jawab di atas. Jadi kita ini semua cuma pengelola. Ya kita ini kan cuma debu, katanya Tuhan, gitu ya. Lahir dari debu, nanti mati juga jadi debu. Makanya seperti perumpamaan di Alkitab tentang talenta, which is itu juga tentang uang. Ya Tuhan tuh maunya kita mengelola talenta itu. Jangan sampai kita sudah di ujung pintu surga, kamu uangmu mbok apano? Oh tak ambur-amburno. Nah itu yang nanti akan, ya Tuhan yang menghakimi, saya nggak tahu penghakimannya seperti apa. Tapi kita ini harus, tugas kita sebagai orang Kristen, kita harus jadi pengelola yang baik. Gitu sih. Gitu. Oke, sebenarnya ini ada satu pertanyaan kok, mau bonus atau gimana? Apa silakan, sampai jam 7 tak ladeni, nggak apa-apa. Lanjut terus saya Pak Dewi. Terakhir ya, bonus guys. Kok minta tips cara memulai omongan tentang duit dengan pasangan? Wah ini, seru ini ya. Memulai omongan tentang duit dengan pasangan, ya undang dimulai. Hari ini juga bisa-bisa mungkin ya. Malam ini juga ngomong mulai gitu ya. Artinya gini loh, pasangan itu kan ya, kalian tahu ya, sanguin, pragmatis, melankolis, koleris tahu ya. Biasanya yang paling sulit diajak ngomong soal duit ini orang-orang sanguinis ya. Lek wis ngomong soal duit, budget, ngeluh ndase. Wis ojo ngomong aku tentang duit, wis ngomong ambek tangan iki ambek tembok, kesel aku, kesel. Wis aku lek dikon ngirit gak iso aku. Uripku iki wis jus ngene iki. Aku lek misale
mau boba ya wis beli pokoknya aku ndak bisa gitu loh, mau beli Betul ya, betul. Cocok ya. Sanguin, tepuk tangan mau sanguin. Waduh. tangan tuh sanguin. Sanguin tepuk tangan kabeh. Ya. Jadi para sanguinis ya, Anda harus menyerahkan diri Anda pada para melankolis ya. Kalau pasangan Anda melankolis, biarkan dia yang ngatur duit ya. Jadi jangan wis pokoknya gini gitu ya, yang melankolis ya ojo kaku-kaku ya. Itu pasangan saya juga orang sanguinis sejati ya, sanguinis 70% itu ya. Jadi lek di terlalu dikekang banget ini nanti terjadi keributan yang nggak perlu gitu ya. Kalau orang melankolis dikekang itu gampang gitu ya. Di beden-bedeni itu takut deh wisan ya. Nah, jadi ngomonglah ngomong itu pada timing yang tepat, pada saat ngomong-ngomong enak gini, kita tuh kan ya mesti nyimpen toh buat masa depan. Kita kan besok mesti punya anak toh. Nanti anak kita itu kurang terus piye? Anak kita kan mau sekolah, mau ini, ya coba kita hitung-hitungan gitu ya, hitungan gini. Paling si sanguinis sembola karepmu gak ngerti aku hitung-hitungan. Tak hitungno ya, gini ya, kita nyimpen segini ya buat anak, tabungan kita perlu segini, kita nanti perlu ini begini. Ya, para melankolis ya, teman-teman yang melankolis ya nang dihitungno yang ini. Kalau nggak cocok ya gantian meneh gak apa-apa, supaya sampai cocok dia sampai happy gitu loh. Karena memang orang sanguinis ini cuma perlu diambil hatinya aja, ya hatinya diambil. Kalau sudah diambil hatinya, nurutlah dia, meskipun nggak minum boba nggak apa-apa, gitu. Ya gitu memang, pengalaman harus diambil hatinya dulu. Nanti lama-lama dia akan mengerti, meskipun awalnya penuh dengan perjuangan dan pemberontakan, ya nggak apa-apa. Dijalani aja, itu bagian dari proses kita yang melankolis jadi orang lebih sabar ya. Pelan-pelan ya guys, Gitu. jangan lupa semuanya juga butuh proses. Ya proses. Jadi jangan sanguinis disuruh ngirit teman-teman, ya itu gegeran akhirnya. Ya itu tadi pandemi ini banyak menimbulkan perdebatan, pertengkaran yang tidak perlu gara-gara ya sanguinis kon ngirit, stres, sanguinis. Aku tidak boleh gojek, aku tidak boleh ini, stres ya. Jangan hidupku dilimit oleh hal-hal yang seperti ini gitu ya. Ini yang melankolis mangkel gitu ya, sanguinis bencekno ya. Diomongi duit entek gak gelem ngirit ya, ngene iki lho. Ya toh, bulan depan gak ono duit. Kayaknya habis ini ada yang bertengkar sebelah sana. Nah, nanti melihat ada perdebatan saya kecil menengahi, ya. tenang ya, nanti saya menengahi. Oke, kalau gitu thank you buat sharingnya hari ini. Kita merasa terberkati banget ya. Thank you. Mungkin next kita butuh ada Q&A yang tentang uang-uang lagi. Sepertinya masih banyak antusiasme teman-teman yang Nanti mau kan bertanya. ada kuadi juga ya, ada yang berikutnya. Benar. Ya ngobrol aja terus sampai kita betul-betul paham 100% ya. Oke, kalau gitu thank you buat Ko Haris yang udah sharing hari ini. Mungkin aku kembalikan ke teman-teman pemusik dan Yes ya. ya. Cek. Oke, kita akan persembahan dan sedikit mendengarkan pengumuman. Kita akan berdoa dulu teman-teman. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk firman-Mu yang indah yang sudah disampaikan oleh Ko Haris Tuhan, dan sedikit sharing Q&A Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan kami dapat belajar Tuhan untuk pegangan dalam hidup kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Kau berkati setiap kami, urapi kami, biar apa yang kami beri Tuhan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Elia, amin. Sambil memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Wakers. Oke, thank you Kak Haris yang udah mau sharing, juga thank you Caca yang udah mimpin Q&A. Terus kalau mau persembahan kalian bisa scan QR di atas atau amplop yang ada di sekitar kalian. Terus ada yang pertama kali datang ke Youth bisa angkat tangan? Hai, oke, semuanya bilang welcome guys. Oke, terus buat Youth minggu depan kita bakal ada cell group
So, datang lagi ya guys. Hai. Oke, last but not least, kita bakal ada week anniversary, so cara izin. Halo teman-teman. Ini udah berasa acara ladies gak? Wedding. Ada yang naik. Maaf. Ya jadi teman-teman kita bakal ada acara yang merayakan ulang tahunnya Awake ya. Ke 19 tahun. Nah kali ini kita nggak mengadakan celebration yang akbar kayak pensi sekolahan. Kita bakal berkunjung ke panti asuhan untuk berbagi kasih buat melayani karena sembari kita memasuki tema baru yaitu Bridge of Ministry. Yes, jadi kayak kita udah bawa bekal nih Bridge of Love, Bridge of Wealth. Ya, lalu kita bawa semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bawa ke tema berikutnya Bridge of Ministry. Jadi kita butuh teman-teman semua awake ya, mau yang baru pertama kali datang atau yang udah lama untuk bergabung menjadi volunteer. Kita bakal melayani mereka anak-anak bareng-bareng. Kurang lebih volunteer positionsnya ada tim panggung boneka, MC, PIC grupnya anak-anak, bikin dekorasi, perlengkapan, konsumsi dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman yang punya hati melayani dan merasa punya talent di situ, daftar mulai minggu depan, tanggal 10 sampai 18 September. Jadi ini berlaku buat semua ya, yang bisa ikut itu yang daftar aja. Jadi kayak everyone has to register gitu, supaya kita bisa hitung transport dan makannya. Sekian, jadi ditunggu ya nama-namanya mulai minggu depan. Thank you, and God bless you. Mari kita akhiri pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Terima kasih Bapak pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu terus ada menyertai kami. Engkau Allah yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, tidak pernah sekali detik pun Kau berhenti Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih untuk the ultimate wealth, yaitu pengorbanan-Mu Tuhan buat kami semua. Terima kasih Kau sediakan kami tempat di surga. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang boleh menyucikan kami, menebus kami, sehingga kami boleh punya relationship dengan Engkau Tuhan. Sungguh indah Tuhan, itu harta yang terbaik yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, biarlah kemanapun kami pergi kami selalu ingat bahwa Engkaulah harta yang terbesar yang kami miliki Tuhan. Bukan kekayaan dunia yang fana ini, tetapi harta yang kekal, yaitu Engkau sendiri, yang tidak pernah bisa diambil dari kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu setiap aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan setelah ini, kami akan kembali ke rumah masing-masing sampai besok dan seterusnya, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berakhir, kuasa-Mu tidak pernah expired Tuhan.
selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Happy Saturday guys.